Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat serta selamat dunia akhirat. Kali ini Obat Mata, obrolan manfaat Muhammad Toha, berkunjung ke sebuah embung, tempat pancingan dan tempat wisata. Nanti akan dijelaskan oleh yang berwenang sendiri. Di samping kanan saya ada Pak Lurah, dan di samping kanannya lagi ada pengelola embung atau pancingan ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lurah. Selamat sore, Pak. Selamat sore juga. Ngrawuh, juron kembali. Amin. Iya. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Pak. Iya, keras aja nggak apa-apa, Mas. Kayak mau ngobrol mawon. Iya. Gitu. Kayak mau ngobrol biasa mawon. Jadi ini kunjungan kami ke Embung Juron atau tempat pancingan Juron ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Banyak yang belum tahu, meskipun sudah rame ya, tapi kalau banyak diketahui oleh warga yang lain juga di utara, selatan, timur dan sebagainya, insya Allah tambah rame nanti. Terus saya tanya, ini pas pandemi ini gimana, Mas, Pak Lurah? Ya, kita berhenti, Pak. Kemarin sempat booming selama hampir 6 bulanan. Booming 6 bulanan? Booming 6 bulanan, itu pengunjung bisa ratusan, bahkan kalau minggu bisa ribuan waktu bisa ribuan ya? Sendiri aja kaget juga. Namun demikian begitu pandemi itu langsung, ya kita memang tidak boleh beroperasi, ya sudah berhenti hampir setahun lebih ya, setahun lebih itu kita berhenti. Ya. Baru ini kita berani membuka secara resmi, belum ada 1 bulan ini, Pak. Belum ada 1 bulan, kita tata kembali manajemen, kita atur kembali dan kita merekrut kembali teman-teman pemuda yang kerso untuk bergabung, dan akhirnya kita beranikan kemarin launching kembali, mulai buka pada tanggal 22 2022. Weh, 22 bulan Februari ya, 2022. Apa artinya itu? Kalau 22. Anu aja, Pak, sak kecekelnya aja. Tanggal 22 ya, tapi 2 ini 2 nek 6 itu. Kalau 2 katanya FIFA itu kemenangan itu. FIFA, oh iya. Ke depan membawa victory ya, kemenangan. Ini kan sama, masih tanggalnya sama tahunnya, kalau dibalik di depan juga sama gitu loh, Pak. Oh iya, 22 dibalik ya 22 ya. 2 kali 5, 10. Dan yang pasti orang desa, Pak, itu gampang mengingatnya. Nanti bila saya udah jadi lurah pun anak putu penak itu buka piro tanggal loro. Loro. Baru tahu saya. Oh ya 22. Terus pengunjungnya ya, lumayan. Alhamdulillah, Pak. Kalau kemarin malah justru pandemi itu kita sebenarnya secara resmi tidak buka, tapi setiap hari masih ada rombongan kereta kelinci, kadang ya 1-2, bahkan kadang saya lebih sampai 5 rombongan gitu, Pak. Tapi ya tetap tidak kita ambil nggak pungut biaya sama sekali. Tiket belum tiketnya, pertiketan belum. Baru mulai ini tadi kemarin itu. Minggu ini baru mulai hari ini. Ya, dua itu baru dimulai. Pas ini berarti di Bambang tinggal. Pas saya nyuting di sini, pas dimulai tiket ya. Meskipun saya nggak beli tiket. Tapi ini udah dibantu, Bapak udah banyak sekali. Kali juga mau nih, Pak. Kita tinggal lagi. Ujung ya, Pak ya. Terus ini aneka hiburannya itu apa saja? Artinya apa? Macamnya apa saja ini? Kalau wahana kuliner pasti ya. Kuliner ada. Terus kalau wahananya yang sementara udah ada itu bebek air, kemudian flying fox, perahu-perahunan, bebek, yang sepeda skuter. Skuter apa? Skuter listrik mobilitas itu, Pak. Oh, yang muter-muter itu ya. Ada mobil listrik ada. ATV juga sudah ada. Apa? ATV. ATV itu apa? Mobil yang oh, yang mobil roda ini ya. Flying fox juga ya? Ada. Flying fox juga ada, Pak, tapi sepur kelinci ada. Terus yang jelas mancing. Mancing. Terus tempat-tempat foto-foto ya. Biasanya kan sekarang pada selfie itu. Sementara selfie ada beberapa tempat, dan saat ini baru mulai dibangun lagi teman-teman dari perantauan membangun taman, dan sekaligus nguri-uri itu peninggalan sesepuh kita, yaitu Sendang Semur. Yang
hulu merupakan sumber satu-satunya air di desa kami. Ini berapa hektar ini, Pak Lurah? Yang sementara ini dialokasikan untuk destinasi wisata desa ini 4 hektar. Rencananya berapa hektar? Kalau 4 hektar nanti sudah bisa terbangun semua dan kemudian membawa dampak yang baik bagi perekonomian desa dan PAD desa, mestinya masih bisa mengarah ke selatan lagi, masih ada. Berapa hektar? Kalau seluruhan ya masih ada 12-an hektar. 12-an hektar. Itu kan tanah bengkok. Ya kalau tanah bengkok itu misalkan ditanduri nggak laku, nggak apa? Pak. Ya, kalau misalkan dibandingkan di kontrakkan atau ditanami tidak begitu, karena di sini agak tandus, Pak. Itu kemudian kalau kemudian dibikin destinasi wisata kalau lebih menguntungkan, ya mestinya perluasan sampai sana, Pak. Ya itu maksudnya dari Kementerian Desa yang suruh desa jadi desa entrepreneur atau entrepreneurship desa, itu kira-kira aset yang mungkin nilainya belum maksimal, ya dimaksimalkan, diganti, misalkan ditanami nggak subur ya, kemudian diganti dengan usaha lain seperti wisata ini. Ya luar biasa. Jadi baru 4 hektar ya Mas ya. Baru 4 hektar yang kita siapkan. Kemudian yang bangun siapa? Yang bangun ya otomatis karena kami memang awalnya Pak, jujur saja bahwa saya menjadi kepala desa, kemudian melihat bahwa di desa kita di desa Anjuran ini sangat minim sekali PAD-nya. Bahkan dulu itu bisa miris sekali Pak. Artinya begitu saya baru-baru masuk menjadi kepala desa itu kadang-kadang untuk minum teman-teman perangkat itu gula teh saja harus kadang urunan, kadang yang punya membawa gitu. Nah, kemudian ada program pemerintah dana desa, kami berpikir bagaimana kita harus memanfaatkan tanah-tanah yang tandus itu untuk menjadi sebuah destinasi wisata, walaupun memang dana tidak mendukung, tapi bagaimana kita berinovasi supaya akhirnya nanti bisa mendapatkan PAD desa. Sewaktu-waktu dana desa itu sudah ada lagi, misalkan kita sudah punya PAD desa untuk minimal untuk operasional pemerintahan desa. Syukur bagi bisa memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat kami, perekonomian. Alhamdulillah nyatanya ini juga kalau sudah mulai rame dulu itu 60-an warga yang berjualan, belum tukang parkirnya dari Karang Taruna, belum yang mengelola wahana-wahana, semua dari pemuda-pemuda sini semuanya Pak. Begitu awal. Jadi awalnya pemikiran itu dari Pak Lurah ya. Pemikirannya Pak Lurah, kemudian dari teman-teman perangkat mendukung, lalu masyarakat mendukung, tokohnya didukung penuh juga oleh teman-teman paguyuban perantauan. Nah itu penting, ini perlu disampaikan. Dan juga didukung penjenengan Pak. Ini sudah berapa kali bantuan yang lewat penjenengan bantu dari pemerintah pusat, sudah alhamdulillah menambah melengkapi. Alhamdulillah barokah di sini, amin. Alhamdulillah barokah. Yang penting bermanfaat bagi masyarakat. Saya pengen tahu cerita tentang perantauan ini karena Nguter ini kan tempat orang merantau ya. Kemudian mereka ya bersatu untuk membangun desanya, termasuk membangun rumahnya sendiri-sendiri. Rumah yang kosong-kosong, megah-megah tapi ditinggal pergi, itu banyak sekali. Ini ceritanya gimana? Andil para perantauan atau yang boro dalam pembangunan ini. Jadi sebelum saya jadi lurah itu saya sudah hidup di sini itu sudah tahu Pak, sudah mengikuti bahwa Anjuran itu perantauannya luar biasa Pak. Luar biasa dalam artian kompak, mempunyai paguyuban di setiap daerah dan mempunyai paguyuban yang terpusat di Jakarta dan selalu update, ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa. Nah, itu makanya bahwa saya juga kami berpendapat bahwa sebuah desa itu kalau mau terkenal atau mau harus ada yang beda. Nah, bedanya di Anjuran itu kalau saya berpikir dengan teman-teman itu ya paguyuban perantauan yang luar biasa kompak dan selalu berpartisipasi tentang pembangunan desa. Maka kita menjadikan ikon desa Anjuran itu adalah desa perantauan maju. Makanya desa perantauan maju. Maka di setiap sudut-sudut desa, kemudian gang-gang, kemudian jalan masuk ke desa Anjuran itu kita buatkan semacam monumen atau gapura yang semuanya berkaitan dengan aktivitas perantauan untuk memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman perantauan. Saya baru tahu kalau masuk ke gang, ke
jalan ke apapun mesti ada gapuranya ya. Gapura, dan itu pasti Dan gapuranya mesti megah ya. ada dan itu pasti ada gerobak bakso, ada Simpulnya. Oh iya, orang iya. jual Simpulnya jamu itu, Pak. dan lain sebagainya. Pokoknya aktivitas perantau lah, Pak. Iya, iya. Perantau itu di perantauan kerja apa saja? Bakso, Rata-rata kebanyakan bakso, jamu, apalagi? ayam Ayam bakar, bakar. Ayam bakar. Iya. Iya. es itu Nasi nasi goreng. goreng. Es, nasi goreng. Cuman mereka dari situlah sekarang lahir sarjana-sarjana yang luar biasa di desa kami. Iya. Kalau kita ketemu yang jualan nasi goreng di Blok M, di Manggarai, dimanapun Di di Makassar, semua Surabaya ya, pun, Makassar, di Surabaya dan mana-mana. sebagainya. Nggih. Itu kalau ditanya orang Solo. Nah, Solonya agak ke selatan dikit. Selatan dikit itu muter tepatnya di Juron sini. Nah, itu rahasia. Jadi mereka selalu kontribusi ya untuk pembangunan di desanya atau asal muasalnya tanah kelahirannya ya. Itu kemudian yang mengkoordinir siapa, Mas? Atau mereka mengkoordinir diri mereka sendiri atau gimana? Mereka mengkoordinir sendiri, Pak. Ada wadahnya? Ya. Namanya apa itu? Namanya Paguyuban Perantauan Juron Senusantara Selindu. Itu yang sampai saat ini ada masih Selindu, Nggih, Selindu. Paguyuban Perantauan Juron Senusantara, Senusantara, ditambahi lagi seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Indonesianya pakai Indonesia Raya. Iya. Selindu Raya. Iya, betul. Seluruh Indonesia Raya. Iya. Karena kadang-kadang di Kalimantan Utara ya dekat Malaysia juga ada itu. Jadi ya memang seluruhnya ini agak perbatasan dengan Malaysia itu. Di sana juga ada orang Sukoharjo, tepatnya orang Juron di sini. Jadi Juron ada di mana-mana dan tidak hanya bakso, tidak hanya nasi goreng, tidak hanya jamu, tapi mereka juga ada pejabat-pejabat dari muter dari Juron ini. Artinya banyak pegawai juga ada yang dari sini. Nah, kalau di total Mas pembangunan waduk embung sama ini namanya ya kolam-kolamnya ini, taman kolam-kolam itu berapa? Sejak kapan dibangun? Sejak 2017. 2017. Berarti baru 5 tahun ya? Iya. Baru 5 tahun tapi sudah berkembang sudah. 2017 itu diawali dengan bantuan embung. Bantuan embung. Kita namakan embung Mbah Mangun karena di sana ada makam satu-satunya makam Mbah Mangun sukunya sini. Kemudian dari desa kita berinovasi agar embung ini tidak monoton untuk pertanian saja. Kita buat satu embung dengan menggunakan dana desa waktu itu sekitar 110 juta. Kita buatkan embung lagi salah satu di dengan pulau di tengah. Kemudian akhirnya berkembang menjadi wisata. Kemudian kalau berapa anggaran yang sudah terserap di sini sampai di lokasi 8.000 meter yang di sana itu ya kemungkinan besar sudah di 2 sampai angka 3 miliaran. 3 miliaran ya. Tapi kami hanya menggunakan dana desa ya kurang dari di bawah 700, saya sekitar 500 lebih sedikit. Karena kami nggak berani juga kesedikan semua lah, mengalokasikan sini semua. Ya itu harus ada kebijakan-kebijakan untuk pembangunan di lingkungan-lingkungan bagus berarti gitu ya. Jadi sekitar hampir 4 miliar. 3 miliar ya. 3 miliar. Itu selain dari dana desa, dari mana? Salah satunya investornya Perantauan Juron sendiri, Pak. Artinya kami, dari investor juga kan? Investor juga betul. Jadi ada warga kami perantauan yang sukses gitu, ada beberapa yang kemudian udah yang 8.000 saya garap, nanti kalau sudah istilahnya sudah berjalan baik, kami juga sudah dapat balance sedikit nanti dihibahkan. Jadi yang tidak semuanya dari dana desa dan tidak semuanya juga dari swadaya. Kemudian juga ada dari bantuan dari dana CSR melalui siapa? Dibantu oleh anggota Dewan DPR RI Bapak Haji Muhammad Toha itu. Alhamdulillah dia menjadi ini ya kendi berapa sampai sana sampai 100 itu ya Mas? 100 juta waktu itu. 100 juta. Sama padat karya itu berapa itu? Lupa saya. Yang padat karya yang sana Pak. Kita bantu padat karya juga ya. Pertamanan yang di tempat Mbah Mangun itu. Ya hampir 100 ya, nggak nyampe 100. Lumayan, ya kan.
lumayan. Jadi kalau investor hitungannya gimana nanti Mas? Investor sementara ini kita di angka 70-30 ya. Oh 70-30. 70-30. Sini yang 70 desa. Oh sana 70 karena bangun semuanya sana Pak. Modalnya sana semua. Ke desa ke BUMDesnya 30. Terus sekarang yang mengelola ini siapa? Jenengan BUMDes ya. Nah pengelolanya gimana? Ini Mas BUMDes, namanya siapa? Mas Supri ya. Iya saya sebagai ketua BUMDesnya untuk tempat ini cuman pengelolaan aja Pak. Jadi untuk pembangunan dari pemerintah desa. Jadi kami dan teman-teman BUMDes cuman diberi kepercayaan dari pemerintah desa untuk pengelolaan. Luar biasa, BUMDesnya diberi kepercayaan itu, iya kan? Berarti BUMDesnya kan mampu, tidak dikelola oleh investor atau orang lain kan? Artinya BUMDes sendiri. Berarti Pak Lurahnya juga on the track, bagus. Ya memang harus BUMDesnya yang mengelola. Juga transparansinya itu. Kalau semua dikelola oleh kepala desa atau pemerintah desa nanti tidak menimbulkan. Ya nggak mampu juga. Terus dia mampu juga, nggak mampu juga BUMDesnya. Gimana cara mengelolanya gimana? Aturannya gimana BUMDes ini mengelola? Untuk dulu awalnya untuk ke ini persenan juga Pak untuk yang persenan. Karena belum apa ya, belum pemasukan itu kan belum aktif, belum apa ya, kalau mau ya belum stabil lah pemasukannya berapa, kadang gaji kan belum berani gitu Pak. Terus gimana? Ya nanti Pak persenan juga. Persenan juga. Misalnya pemasukannya dari 100 misalkan 100 gitu aja. Berarti yang 40% 40 ke BUMDes, nanti yang 60% yang pengelola. 60% yang mengelola. Dari parkir pun juga begitu Pak. Parkirnya masuk itu yang 100 itu semua. Dulu. Karang Taruna. Karang Taruna desa bukan dukuh Pak. Karang Taruna desa berarti semuanya kan, semua pemuda kan. Terus mempekerjakan atau mengkaryakan berapa orang BUMDesnya ini? Awalnya baru mengambil dari perkebayanan, saya suruh ambil dua-dua dulu Pak. Dua-dua. Ya karena biar tidak terjadi gejolak. Jadi berapa orang? Dulu kalau dulu yang enggak masuk dulu gini, yang kalau dulu 60-an. Kalau yang parkirnya full banyak itu karena kalau waktu itu kurang mampu kalau cuma sedikit. Pas viral-viralnya. Waktu booming sudah. Dan itu juga Pak, mulai tanggal 22 itu memang kita sepakati kemarin antara pemerintahan desa, BUMDes dan pengelola, termasuk nanti apa itu investor yang warga sini itu kita kerjasama dengan MyBank, sehingga kemudian untuk sistem tiketnya kita digital semua, jadi online Pak. Jadi pemasukan setiap harinya secara online akan diketahui oleh BUMDes, juga akan dilihat oleh pemerintah desa. BUMDes sudah ada yang mengelola itu Mas Pras gitu, sama Bu Eva, kemudian ada koneksi dengan internet desa dikelola oleh Mas Riko dan Mbak Intan. Kemudian di Safcovid ada Mas Heri sama Mas Patke yang juga ketiga-tiganya ini connect. Jadi setiap hari berapa pendapatan, persentasenya langsung 70-30 ke pemerintahan desa untuk PAD desa. Ini pemirsa sekalian, jadi contoh suatu desa yang mengembangkan usaha pemancingan dan tempat wisata ini perlu dicontoh karena mereka bisa mempekerjakan para warganya ya. Bahkan tadi setiap dusun 2 dulu misalkan begitu, besok 10 kalau berkembang dan sebagainya, dan mendatangkan income bagi desa juga. Tapi karena memang pandemi ya memang harus bersabar dulu. Tapi saya yakin ini karena di sini ini atau sekarang orang itu kecenderungannya adalah rekreasi. Kalau makan, pakaian ini kebanyakan sudah tercukupi. Artinya kebutuhan yang ketiga rekreasi ya, rileks itu penting, apalagi mereka yang punya anak-anak kecil. Kalau dibawa ke sini berarti kan ya menyejahterakan batinnya ya. Kemudian rencana ke depan Mas Lurah atau Mas BUMDes, rencana ke depan mau diapakan lagi nih, dikembangkan apa ini?
Untuk ini kolam renangnya, Pak. Kolam renang? Iya, kolam renang. Ini? Yang ini, yang waterboom. Waterboom. Oh, waterboom. Wah, luar biasa di sini waterboom itu. Sukoharjo itu waterboomnya hanya ada satu kalau nggak salah ya. Iya, nanti waterboom. Karena waterboom juga menggunakan bis nanti, Pak. Ada satu bis yang ditaruh di atas. Kemudian akan ada apa semacam celorotan kalau orang Jawa itu. Celorotan. Jadi dari luncuran. Ada luncuran dari atas bis itu. Meluncur ke kolam renang. Oh, bis itu. Yeah. Terus di tengah ini, ini tengah apa namanya? Tengah pulau ini akan kita rencanakan gedung yang berbentuk dandang, karena di sini memang ikonnya juga ada gedung dandang di sebelah selatan itu ada gedung dandang, kemudian ada makam Mbah Mangun, ada Sendang Semurup. Maka semuanya kita kolaborasikan, Pak. Oh, jadi ini merepresentasikan yang Boro ya? Nggih. Ana dandange nggo masak. Ini apa ini namanya? Kreweng. Anglo untuk go goreng. Ya, ini kenapa pintu gerbangnya Anglo, Pak? Ini rencana karena di sini akan ada museum dandang yang isinya adalah alat masak Nusantara. Alat masak kita Nusantara. Berpikir bahwa nek gur wahanane ngono-ngono kuwi kancane wis ngendi-endi enek. Harus ada yang beda, makanya kita mencoba itu kerjasama dengan teman-teman perantauan. Gunmu sing merantaumu kono enek alat masak yang tradisional banget, apa nanti di bawah sini untuk koleksi. Jadi nanti museum ya? Ya, museum alat masak Nusantara, insya Allah. Kalau nanti Pak Lurah juga. Saya kalau punya anglo nanti saya bawa sini. Ya, atau kalau punya apa yang masak ya? Yang enggak kipas-kipasnya ya, kalau ada kipas-kipasnya kita bawa sini. Dan di tengah ini, di tengah embung yang sebelah barat, rencananya ada museum berbentuk kendi ini, tapi nanti lebih ke alat pertanian Nusantara. Alat pertanian Nusantara. Berarti termasuk traktor juga? Termasuk traktor. Luku. Oh, luku. Mungkin ya luku garu, tapi mungkin ya akan traktor juga ya. Juga karena semua kan. Jadi pelajaran bagi orang-orang yang nanti teman-teman sekarang kan mungkin banyak yang nggak ngerti. Oh, ini alat dulu sebelum traktor itu ada luku, ada garu dan sebagainya. Yes, pacul tentu ya. Jadi rencananya ke depan masih dikembangkan lagi dengan investor yang asli dari sini. Dari sini, sementara kita tidak menerima investor dari luar. Kecuali Pak Toha mencarikan anggaran dana yang seperti CSR kayak gitu kita terima. Nanti kan juga ada pemirsa tinggalannya Pak Toha. Wis ping loro lho, wis ping loro. Tapi nggak apa-apa kalau kita nanti ada kesempatan lagi dibantu lagi, nggak apa-apa. Karena untuk pengembang masyarakat Nguter Sukoharjo. Ya, ini masyarakat yang butuh wisata, butuh santai dan butuh rileks. Dan semoga ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lain, atau mungkin ini juga bisa melakukan semacam kunjungan kerja atau studi banding ke tempat-tempat yang atau desa-desa yang mungkin lebih yang sudah siap, sudah berjalan, sudah baik, itu penting. Ya, sudah ya. Awal bulan akhir bulan Januari kami mengajak beberapa anggota BUMDes sama perangkat desa dolan ke desa Sekapuk yang itu bisa PAD-nya bisa sampai 7 miliar gara-gara wisata desa juga. Mengembangkan tempat sampah menjadi wisata desa. Kita berguru ke sana. Kemudian teman-teman saya semua perangkat dan anggota BUMDes juga lebih semangat lagi. Akhirnya saya pengen masyarakat saya juga ngerti dan tahu agar supaya juga mendukung supaya ini nanti perkembangannya lebih cepat. Kami mengundang tokoh masyarakat, warga, kemudian kami undang Pak Lurah yang dari Sekapuk, Gresik, Jawa Timur itu kita undang ke sini, Pak. Setelah itu baru kita mulai launching. Jadi sekaligus untuk pembekalan teman-teman perangkat maupun teman-teman pengelola supaya lebih semangat. Iya, tambah semangat itu yang penting. Tambah semangat, kesana aja bisa kok, kita nggak bisa gitu loh. Apalagi kita mungkin lebih mampu ya, lebih SDA-nya, sumber daya alamnya juga bisa. Nah, mungkin nanti bisa juga persampahan itu. Kemarin kita juga ke satu desa yang ngurusi sampah, itu bisa jadi macam-macam dan sebagainya. Ya, nanti bisa jadi destinasi atau tujuan wisata juga. Mungkin di sini dan
akhirnya nanti di sekitar sini mestinya ya, sekitar sini mereka akan pada hidup, pikirannya hidup, aku apa ya ya. Saya lihat tadi yang lewat jalan ke sini itu ada jualan lele gitu loh. Kalau mancing di sini nggak dapat ya pulangnya bawa beli lele gitu kan. Nah, ini kan kreatif dia ya. Mungkin ada hal-hal lain yang belum disampaikan, yang utamanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan motivasi di masyarakat atau di masyarakat bagian lain untuk tetap eksis, bertahan, mampu berkreasi sehingga mensejahterakan masyarakat secara umum gitu. Jauh dari rasa saya menggurui bahwa dunia itu tidak penuh dengan kemungkinan. Dan kita untuk sukses, kemungkinan itu pasti bisa terjadi kalau kita punya mimpi, karena mimpi adalah harapan, sehingga kita harus mau mewujudkan sekalipun dengan segala kekurangannya. Termasuk di desa kami, sebenarnya kami tidak punya potensi untuk membuat wisata, tapi karena melihat banyak lahan yang agak tandus, kami mencoba berinovasi untuk membuat sebuah destinasi wisata. Artinya dengan harapan bisa satu mendatangkan PA di desa, meningkatkan perekonomian desa, dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya pemuda dan pemudi yang tinggal di desa. Saya kira dengan tekad dan niat tulus, insya Allah Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Mengetahui, pasti akan menolong kalau kita punya niat yang baik. Ini pelajaran penting saudara-saudara, para pemirsa sekalian, harus punya impian, harus mimpi. Dan mimpi harus diwujudkan dengan cita-cita, dan pasti ditolong oleh Gusti Allah. Kalau punya niat yang baik, memberi manfaat, itu kunci kesuksesannya. Pak Ketua BUMDes, kalau mau menyampaikan, bisa disampaikan agar BUMDes yang lain juga bisa meniru yang belum. Intinya dari kami kepengurusan BUMDes, monggo lah warga masyarakat Juron supaya ikut mendukung atau untuk kemajuan destinasi ini, dan dari desa-desa tetangga monggo yang BUMDesnya belum terbentuk untuk berusaha mengikuti apa yang sudah dilakukan di desa di wisata Sendang Sempuruk kami. Itu aja Pak. Iya. Kerjasama antar BUMDes ya, itu nanti pasti terjadi. Jadi sana punya produk apa dijual sini, nah sini mungkin memberi diskon untuk mereka datang ke sini. Nah, itu kerjasama antar BUMDes, masyarakatnya desa tertentu yang BUMDesnya kerjasama dengan sini, ke sini dapat diskon 10%, kayak 20%, nah misalnya kayak begitu. Itu nanti akan rame. Demikian para pemirsa podcast Muhammad Toha di sesi obat mata, obrolan manfaat Muhammad Toha. Bincang-bincang kami dengan Kepala Desa Juron dan Ketua BUMDes Desa Juron. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semuanya dan memberikan motivasi bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Lurah, Pak Ketua ya. Sampai jumpa, salam sehat, salam selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah. Wah, kena iki. Oh. Gede. Lepas. 7 kilo. Oh, melayu lagi. 7 kilo. Jangan lagi edit. Berat Mas, berat. Melayu Mas. Tarik. Melayu Mas. Wow. Oke. Mancing mania di Juron. Cepet yang belum mancing ke Juron ini. Oh, nih 7 kilo. Dikurangi nolnya dari 7.
sekitar nggih mes sekilo nggih, mes sekilo niki nggih. Mes sekilo niki. Allah, matur nuwun, matur nuwun. Ya Allah. Ini Barinto hasilnya Pak Toha, mantap. Nggih. Mantap.